Tali Alas, karya Kang Ramli, autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Di lereng selatan Gunung Lawu ada satu jalur kecil yang jarang dilalui orang. Penduduk setempat menyebutnya Jalan Tali Alas. Namanya terdengar aneh ya? Jalur itu sama sekali tidak terbuat dari tali, dan alas di sini bukan berarti alas kaki, melainkan hutan belantara yang dalam. Nama itu muncul karena dahulu kala pernah ditemukan seutas tali goni panjang yang terikat di antara dua pohon besar. Tali itu melintang persis di tengah, seolah seseorang sengaja membuat garis batas antara dunia manusia dan alam gaib. Orang-orang desa biasanya memilih jalur utama di sisi barat jika harus ke dusun sebelah, meski lebih jauh 4 km. Jalan Tali Alas memang lebih pendek, hanya sekitar 2,1 km. Tetapi setelah jam 5 sore, tak ada satupun orang yang berani melewatinya. Bahkan anak-anak yang paling nakal tahu batas itu. Arif Budiman, mahasiswa semester akhir jurusan antropologi yang sedang mengerjakan skripsi tentang cerita lisan masyarakat lereng Lawu, dia tidak percaya pada larangan itu. Baginya, semua cerita itu hanya folklore yang terbentuk karena rasa takut manusia terhadap kegelapan dan ketidakpastian. Arif ingin membuktikan bahwa Jalan Tali Alas hanyalah jalur biasa yang selalu dilebih-lebihkan oleh imajinasi para penduduk setempat. Pada tanggal 17 Agustus, tepatnya di malam kemerdekaan, Arif memutuskan untuk mendokumentasikan jalur itu seorang diri. Dia sudah membawa kamera yang terpasang di dada, senter di kepala, powerbank cadangan, pisau lipat, dan ponsel. Arif mulai jalan kaki dari ujung selatan ke utara. Dia merekam semuanya. Terkadang dia juga mengambil beberapa foto pohon-pohon tua yang diceritakan penduduk, lalu pulang sebelum tengah malam. Sekitar pukul 18:47, langit masih jingga di ufuk barat saat Arif memasuki mulut Jalan Tali Alas. Jalur yang dia lewati merupakan tanah merah yang sempit, dikelilingi ilalang tinggi dan pohon jati yang sudah tua. Angin sepoi-sepoi membawa daun kering. Kamera terus merekam suara langkah kakinya yang berderit di kerikil. Sesekali terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Sekitar 17 meter masuk Jalan Tali Alas, Arif menyadari sesuatu. Dia berhenti sejenak, memastikan senter kepala, membiarkan mata menyesuaikan dengan kegelapan. Di depan sekitar 30 meter, tampak sesuatu melintang di jalur. Arif melihat ada seutas tali. Tali goni itu terlihat tebal, kira-kira 2 cm, terikat kencang di antara dua pohon jati yang berdiri berhadapan. Arif mendekat perlahan dan kameranya masih merekam. Karena merasa penasaran, dia ingin menyentuh tali itu. Saat menyentuhnya, tali itu terasa dingin seperti tali yang baru diambil dari lemari es. Arif hanya tertawa ke arah kamera. Guys, lo tahu nggak? Ini pasti prank anak desa sini. Mereka sudah tahu kalau aku mau lewat sini. Dia melewati tali itu sambil membungkuk. Tepat setelah melewati talinya, angin tiba-tiba berhenti. Daun-daun yang tadi bergoyang mendadak diam seperti dipaku. Bahkan aroma yang tadi tercium kini menghilang. Udara terasa lengket. Langkah Arif mulai terasa berat, seperti ada yang menarik tumitnya ke belakang setiap kali dia mengangkat kaki. Tak lama kemudian, kameranya menangkap sesuatu yang aneh di sekitar. Di sisi kiri jalur, di antara rumpun ilalang, ada bayangan manusia yang sedang berdiri tegak. Tingginya normal manusia, tapi kepalanya terlihat kecil, seperti kepala anak kecil yang menempel di badan orang dewasa.
Arif segera menoleh dengan cepat. Saat dia melihatnya, di sekitar tidak ada apa-apa, hanya rumput ilalang yang menjulang tinggi. Dia menggelengkan kepala. Kayaknya gue kebanyakan ngelamun deh, gumamnya. Detik berikutnya kamera merekam suara. Suara itu terdengar seperti orang yang sedang bersiul pelan. Nada yang sama dan berulang-ulang seperti anak kecil yang bosan bermain sendirian. Arif berhenti, jantungnya mulai berdegup kencang. Sesekali dia menoleh ke belakang. Tali goni tadi masih ada, tapi sekarang tali itu tampak lebih tebal dan lebih panjang. Ujung-ujungnya tidak lagi terikat di pohon, melainkan berada di tanah seperti dua ekor ular yang sedang merayap pelan. Arif mulai berjalan lebih cepat. Suara yang tadi muncul lagi. Kali ini suara siulannya lebih dekat, seperti berada tepat di belakang punggungnya. Dia segera menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Tetapi kameranya menangkap sesuatu. Di pojok frame kiri atas, sesosok kepala kecil muncul dari balik pohon. Hanya sesaat. Mata putih tanpa pupil, mulut terbuka lebar. Tidak ada suara yang keluar dari sana, hanya nafas yang terdengar seperti orang mengibasi bara api. Arif mulai berlari kencang. Jalur yang tadinya lurus terasa berbelok-belok sendiri. Pohon-pohon seolah berpindah posisi. Dia yakin tadi ada belokan ke arah kanan. Sekarang belokan itu telah hilang. Yang ada malah belokan ke arah kiri yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Saat berlari Arif tersandung, tangan meraba ke tanah. Di bawah telapak tangannya ada sesuatu yang terasa lembut dan hangat. Dia menjerit sekencang-kencangnya dan langsung bangkit, berlari tanpa arah lagi. Kamera bergoyang-goyang, nafasnya terdengar memburu. Tiba-tiba jalur terbuka lebar. Di depan Arif melihat ada sebuah lapangan tanpa pohon. Di tengahnya berdiri sebuah pohon jati raksasa. Batangnya sangat besar, akar-akarnya menjalar seperti jari-jari raksasa. Dan di akar pohon itu ada tali yang melingkar membentuk lingkaran sempurna di tanah. Di tengah lingkaran ada sedikit hitam, satu-satunya berukuran anak kecil. Di samping senda tertancap sebuah batu kali. Di atas batu itu ada sesuatu yang ditulis dengan darah. Kembali lewati talinya. Arif menatap tulisan itu selama 3 detik. Lalu dia mendengar langkah kecil di belakangnya. Langkah anak kecil. Dia tidak berani menoleh. Dengan sisa tenaga, Arif melompati lingkaran tali itu dan berlari menuju arah yang dia harap adalah jalan keluar. Kamera tiba-tiba mati, baterai habis, ponselnya juga mati seketika. Pagi harinya, warga menemukan Arif duduk di pinggir jalan tali alas tepat di mulut jalur. Badannya basah kuyup oleh embun, wajahnya pucat seperti kain kafan. Matanya terbuka lebar tapi pupilnya mengecil seperti jarum. Arif tidak bicara apa-apa selama 3 hari. Pada hari keempat saat ditemani ibunya, dia akhirnya berbisik dengan suara serak. Aku sudah melewati talinya 2 kali, tapi yang keluar bukan aku. Sejak itu, setiap malam tanggal 17 Agustus, warga desa akan mendengar suara siulan pelan dari arah jalan tali alas. Dan terkadang jika angin sedang diam, terdengar juga suara langkah kecil yang berhenti tepat di ujung tali yang melintang, menunggu seseorang yang mau pulang lewat tali tersebut. Tapi tidak ada warga yang berani lagi untuk mencobanya, karena sekarang semua orang desa sudah tahu, di jalan tali alas yang paling menakutkan bukanlah tali itu sendiri, melainkan apa yang sudah melewatinya dan kembali dengan wajah yang sama, tapi bukan lagi dirimu, melainkan makhluk dari alam gaib. Tamat.